Shalom buat semuanya. Selamat malam, apa kabar? Saya percaya semua dalam anugerah dan kasih-Nya. Nah, malam ini seperti tadi udah dijelasin, kita masuk lagi tiap Senin pertama adalah temanya tentang menghidupi kehidupan yang baru. Living the new you. Dan kita memang selalu taruh di Senin pertama untuk mengingatkan Anda dan kita semua, termasuk saya sendiri, bahwa kita harus menghidupi kehidupan kita yang baru. Amin. Ya, dan selalu akan disertai dengan kesaksian atau pengalaman dari beberapa rekan yang jadi family kita semua. Menjalani kehidupan yang baru. Itu seperti apa? Pastinya sih seru, saudara. Amin. Ya, karena kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman, dengan para peserta School of Worship juga, saya mendapatkan banyak kesaksian-kesaksian yang ajaib-ajaib, saudara. Nah, disitulah saya makin yakin apa? Memang saudara dan saya menyembah Tuhan yang sangat ajaib. Amin. Dan karyanya Dia di dalam kita, itulah yang sekarang kita hidupi, saudara. Bukan sekedar teori, saudara. Bukan sekedar teori. Atau sekedar angan-angan, bukan, saudara. Tapi sebuah kebenaran. Amin. Nah, memang ini semua perjalanan. Ini semua perjalanan. Nah, baiklah, saya akan mulai dengan beberapa ayat dulu yang mendasari ini. Ada banyak, saudara, ada banyak sekali, tapi ya kita akan ambil beberapa dulu, saudara, karena kita akan belajar. Sekali lagi, buat yang pertama kali gabung dengan Reva, kami adalah sebuah wadah non-denominasi. Kami adalah komunitas yang tujuannya adalah untuk kita sama-sama belajar, to equip, untuk memperlengkapi, saudara. Memperlengkapi supaya menghidupi apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Mendatangkan kerajaannya dan supaya kehendaknya terjadi di bumi seperti di surga. Amin. Ya, sesuai dengan bidang bagian yang Anda ditaruh Tuhan. Ya. Nah, seringkali orang tanya, gimana caranya? Saudara, pada saat Anda dan saya berjalan bersama Dia di dalam keintiman, Dia sendiri akan menjadi caranya. Amin. Ya. Saudara, saya baru beberapa saat ini, ya saya bersyukur Alkitab The Passion Translation yang terbaru keluar adalah dari kitab Yosua. Saudara, kitab Yosua itu mengajarkan tentang menduduki negeri yang dijanjikan. Ya. Kalau saya lihat lagi, saya baca lagi, semakin saya antusias, semakin saya bersemangat, saudara. Karena isinya adalah kemustahilan semua. Halo? Isinya tuh mustahil semua, saudara. Ya. Tapi bangsa pilihan Israel itu kenyataannya masuk dan menguasai. Nah, kalau Anda berjalan bersama Tuhan, kita semua berjalan bersama Dia, itu sebenarnya isinya kemustahilan semua. Ya. Tapi kok bisa ya? Ya karena Tuhan yang menyertai Anda dan memilih Anda, itu tidak pernah salah pilih. Amin. Jadi jangan pernah sampai pikiran kita offset, ya mindset kita kepleset sehingga pindah fokus. Ya. Karena semua kita ngalamin. Murid-murid lihat Yesusnya datang, saudara. Ya, jalan di atas air karena Yesus tahu murid-muridnya lagi ngalamin badai di tengah laut, di tengah danau tepatnya. Yesusnya datang. Semua rame-rame bilang itu hantu, saudara. Aneh kan? Iya loh Pak, itu aneh. Ya coba Anda dan saya, kita rasanya kalau kita sama-sama waktu itu di situ juga akan ngomong yang sama. Karena pikiran kita tuh terbiasa, saudara, terbiasa dengan hal seperti itu.
Yesus nggak ngomong, Pak, bakal jalan di atas air, jadi ya kita kaget. Lah emang yang satunya ngomong bakal jalan di atas air. Halo. Ya, jadi please relax. Ya, kita sama-sama akan masuk di dalam kedalaman firman. Jadi firman ini harus kita kunyah, saudara. Kita kunyah karena ketika Anda ngunyahnya, Anda akan mengalaminya. Ya, Efesus 2, ayat 1 sampai 3 dulu dari The Passion, saya akan bacakan. Tahap satunya ini, saudara, Efesus 2, dan kepenuhannya terus memenuhimu. Ya, saudara lihat ya, dan kepenuhannya terus memenuhimu. Kebayang ya, kalau kepenuhan Kristus memenuhi kita, apa jadinya kita? Wah, luar biasa banget, Pak. Tapi kita harus menghidupi gaya hidup seperti dia hidup, saudara. Halo? Apa sih, Pak? Imannya kuat, percaya banget. Apalagi? Nggak pernah takut. Amin. Nggak pernah khawatir. Fokus terus kepada Bapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, saudara, ini lihat, kepenuhannya terus memenuhimu, walaupun tadinya kamu, maksudnya kita seperti mayat, mati dalam dosa-dosa dan pelanggaran. Ingat, semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ingat ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka mati dalam tanda petik. Ingat, ya, mereka mati, hubungannya putus, saudara. Nah, saudara lihat baik-baik. Jadi kepenuhan Kristus itu terus memenuhi kita. Nggak kerasa tuh, Pak. Ya kan? Nah, disinilah kita akan belajar untuk kerasa. Kita belajar untuk aware, kita belajar untuk menyadari. Karena saya percaya di tengah perjalanan Anda yang melewati segala macam, pasti Anda kalau flashback ke belakang Anda lihat, pasti Anda akan bilang, aduh, Tuhan itu memang keren. Halo? Soalnya kalau nggak Tuhan tolong akan kayak gini. Tuhan nggak tolong akan kayak gini. Kalau Tuhan telat aja akan kayak gitu. Saudara, puji Tuhan, Tuhan ternyata nggak pernah telat. Kok bisa ya Pak ya Tuhan nggak telat? Dia itu kekal, saudara. Jadi dia tidak punya skala waktu. Amin. Dan dia janjinya apa? Dia menyertai Anda selama-lamanya dan saya. Amin. Jadi sebenarnya kalau Anda dan saya ngalamin badai, bukannya dia nggak ngalamin. Ya. Lah kok dianya diem, Pak? Saudara. Dianya raja damai, saudara. Mau badai kayak mau ruwet kayak dia nggak soal. Amin. Ya. Dia berjalan di atas air. Di tengah badai. Dan yang lebih keren apa saudara? Dia jalan di atas air tanpa papan seluncur. Halo. Ya. Ini keren. Kepenuhannya terus memenuhimu walaupun tadinya kamu seperti mayat mati dalam dosa-dosa dan pelanggaranmu. Ayat 2, belum lama berselang kamu hidup dalam agama. Ya, belum lama berselang kita hidup di dalam agama. Ini saudara Paulus yang tadinya Saulus ini membagikan kehidupannya. Belum lama berselang dia juga hidup di dalam agama, adat istiadat dan nilai-nilai dunia ini. Kamu menaati penguasa gelap alam dunia ini yang memenuhi atmosfer dengan otoritasnya. Dan dia bekerja dengan gigih di hati orang-orang yang tidak taat kepada kebenaran Allah. Saudara, masa lalu kita penuh dengan ini, saudara. Hidup di masa lalu, hidup ngikutin daging, saudara. Hidup semau gue. Tapi setelah Anda diperbarui, Anda ditebus, itu urusannya beda. Amin. Saudara, belum lama kita hidup di dalam agama, di dalam semua nilai-nilai dunia. Ya kan? Kalau nggak ngikutin dunia nggak keren, itu kan kata dunia. Halo? Tapi Anda dan saya adalah umat pilihan.
Alkitab menegaskan lagi imamat yang rajani. Waduh, keren Pak, iya. Jadi Anda akan berjalan di atas air bersama Sang Pencipta. Yang setuju katakan amin. Amin. Air itu nggak ada dasar pijakannya, Pak. Nggak soal, pijakannya adalah dia sendiri. Amin. Ayat 3, ya, kejahatan yang sudah ada di dalam kita sejak lahir, ya, sejak lahir. Karena apa? Karena dosa awalnya itu diekspresikan melalui perbuatan dan keinginan dari kehidupan kita yang berasal dari daging, karena ini bawaan, saudara. Sorry. Nah, kita telah didikte oleh keinginan daging kita dan pikiran-pikiran apapun yang ada di otak kita. Kita telah hidup sebagai anak-anak pemberontak yang menjadi sasaran murka Allah sama seperti semua orang lain. Jadi kehidupan dalam dosa itu menjadi sasarannya murkanya Tuhan. Saudara. Ya. Yang Tuhan benci sebenarnya bukan manusianya, loh. Jangan salah. Yang Tuhan benci adalah perbuatannya. Amin. Tapi, saudara, itu masa lalu, saudara. Jadi kejahatan yang dulu itu yang membuat kita selalu kepengennya hidupnya ya berasal dari daging, ngikutin nafsu dagingnya, bukan dalam roh. Wah, Pak, susah hidup dalam roh. Lah makanya Roh Kudus disertakan sama Anda dan saya supaya mampu. Amin. Ya, saudara. Jadi kita akan belajar, saudara. Ya, bukan soal kemampuan kita, tapi soal kemauan kita untuk berjalan bersama Dia. Nah, ayat 4 sampai 6 Efesus 2. Nah, di sini ditulis ayat 4, tetapi Allah masih mencintai kita dengan cinta yang begitu besar. Belas kasihannya begitu melimpah, saudara. Lihat, jadi Tuhan itu masih mencintai kita. Lihat ya, saya tadi bilang, Tuhan tidak membenci manusianya, dia sangat mencintai. Kenapa? Karena kita dibutakan, dibikin buta, saudara. Nggak bisa lihat kebenarannya. Dengan segala macam tipu muslihat itu dari iblis. Tuhan masih mencintai kita yang begitu besar, belas kasihannya begitu melimpah, ayat 5, bahkan ketika kita sudah mati. Ketika Anda dan saya sudah mati dan berada di bawah hukuman karena dosa-dosa kita yang banyak. Ya kan? Pada saat kita dalam posisi yang memang mati dalam tanda petik, saudara, bukan mati nggak bernafas, saudara. Rohnya kita mati, tapi dalam kondisi itu Dia menyatukan kita ke dalam hidup Kristus supaya apa? Supaya kita hidup dan menyelamatkan kita dengan kasih karunia-Nya yang luar biasa. Kenapa disebut luar biasa? Karena ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Karena udah mati. Statusnya udah terhukum, saudara. Dan sedang menjalani hukuman, tapi karena kasih karunia-Nya kita diselamatkan. Nah, ayat 6 berkata apa? Dia sudah membangkitkan kita. Saudara, Dia sudah membangkitkan kita. Sudah loh, saudara, bukan berarti belum. Bersama dengan Kristus yang ditinggikan. Makanya saudara, ketika Yesus mati disalib dan Dia dikubur dan Dia bangkit, itu sebenarnya Anda dan saya dibangkitkan. Makanya ketika Anda dan saya dibaptis, Anda tuh dicelup, saudara, Anda ditenggelamkan, ya, hidup yang lama itu mati dan hidup baru dimulai ketika Anda bangkit. Sudah naik bersamanya ke dalam kesempurnaan yang mulia dan dalam otoritasnya, otoritas dimensi surga. Karena sekarang kita sudah dipersatukan sebagai satu kesatuan bersama Kristus. Ingat baik-baik, Anda dan saya sudah disatukan bersama dengan Kristus. Nah, kalau Anda dan saya berjalan bersama Kristus, kurang apa, saudara? Halo? Ya. Umumnya bukan kurang apa-apa, Pak. Tapi jujur, saudara. Ya, saya pun juga harus ngaku. Seringkali kita berjalan dengan Kristus itu bukan soal kurangnya. Tapi kurangnya adalah kurang percaya. Halo? Mari kita sama-sama akan semakin dalam, semakin melekat, semakin merengkuh sang kebenaran. Ya. Kenapa kita kurang percaya? Karena kita sering merasakan anginnya lebih kencang daripada kebenarannya. Ya, saudara.
Petrus sudah benar-benar jalan di atas air, keren banget, saudara. Tapi begitu dia merasakan anginnya, dia lihat ombaknya, ambles dia, saudara. Nah, baiklah. Kita sama-sama terus belajar. Makanya kami terus akan mengingatkan. Sebenarnya pada saat kami mengingatkan, itu juga kami diingatkan. Nah, kami setiap bulan sekali selalu manggil, ngajakin teman-teman, ya kan, yang punya kesaksian. Makanya kalau Anda punya kesaksian tentang menghidupi kehidupan baru bersama Kristus, tolong jangan sungkan, saudara, kirim. Ya, nanti kami akan hubungi, nanti kita akan bisa ngobrol-ngobrol, kita share. Karena apa, saudara? Firman Tuhan itu bukan firman yang teoritis, tapi itu panduan kehidupan. Nah, saudara, nggak nunggu lama, saya panggil ini teman, ya murid, ya anak rohani, ya segalanya. Saya ketemu waktu ketemunya di mana ya, Jakarta atau Bandung, saya lupa. Ya, tapi dia tinggal di Bandung, namanya Andre Herman. Silakan, Andre. Kenalkan diri, silakan langsung tajam. Shalom Bapak Ibu, teman-teman semua. Betul, ketemunya di Bandung, Pak. Jadi kalau saya tinggal di Bandung, saya bersyukur kalau malam hari ini boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu, ada di Reval Family. 2-3 bulan yang lalu kayaknya Pak David kontak saya suruh kamu share ya. Terus aku tuh jujur ya mau share apa juga agak sedikit bingung. Karena kalau mau ngomong apa yang mau di-share, banyak ya pasti Bapak Ibu gitu kan. Bapak Ibu juga sama-sama mengalami kebaikan demi kebaikan gitu. Sampai 2 minggu yang lalu kayaknya Om David kontak, lu share tanggal 1 ya. Lalu saya mulai panik gitu ya. Saya mulai tanya, Tuhan apa yang pengen di-sharing gitu ya. Tapi surprisingly lucu ya, dari awal, dari lagu yang Oyo pilih gitu, dari introduction yang Pak David omongin gitu ya, Did Show Me. Kalau di ayat 2 tadi dibilangin kita hidup dalam adat istiadat, kita hidup dengan pikiran-pikiran kita. Saya rasa semua kita pun mengalami hal yang sama ya. Kita dibelenggu dengan pikiran-pikiran gitu. Saya akan mulai dengan ini. Saya tuh kayak Musa. Jadi kalau disuruh Tuhan, banyak ngeyelnya teman-teman. Jadi kalau ditanya, disuruh ngapain gitu. Jadi kalau Musa kan kita pelajari di Alkitab ya, dia tuh akan selalu di awal-awal tuh, Tuhan tapi kan aku nggak bisa begini, Tuhan aku kan nggak bisa begini. Jadi apa ya, banyak excuse gitu, banyak excuse. Dan bersyukur Tuhan yang kita sembah itu sabar ya sama kita gitu, nggak pernah gregetan gitu ya. Kalau ngeyel terus dipites gitu langsung. Kalau ngomongin masa lalu terlalu kelam ya, saya juga nggak mau ceritain gitu. Tapi benar yang tadi dibilang gitu, bahwa karena kasih karunia kita itu diselamatkan, karena kita itu diberikan otoritas sama Tuhan. Tapi kalau buat saya sendiri, seringkali ketika kita punya otoritas, tapi kita tuh seringkalinya kita nggak nurut, kurang nurut ya sama Tuhan ya. Selama masa pandemi ini, saya melayani sebelumnya di gereja itu sebagai worship leader. Terus karena masa pandemi ini memutuskan gereja kami itu tidak full online di awal-awal, jadi ada masa jeda waktu tim kami tidak melayani. Bersyukur banyak waktu sih ya sebenarnya untuk kita untuk reflect, untuk apa. Salah satu sesi itu yang Pak David ajakin lagi pas Tauyadao, itu bicara tentang anak sulung dan anak bungsu. Dari sesi-sesi tersebut
tanpa disadari saya mendeteksi bahwa selama ini saya itu hidup sebagai anak sulung gitu. Anak yang ada di rumah bapak, tapi ketika ada orang yang lebih dari saya nggak secure dengan hidup saya. Saya nggak secure dengan pelayanan saya. Saya bahkan tanpa saya sadari gitu, ketika ada orang yang baru terima, terus udah gitu lebih gitu ya, lebih bersemangat, lebih apa, jadi apatis gitu loh, tanpa disadari gitu. Dan cukup mengejutkan gitu ya, kalau ditanya pelayanan ya pelayanan gitu, tapi Tuhan tunjukin seringkali mungkin kita tuh sebenarnya di dalam hati kita, jauh di dalam hati kita tuh nggak secure sama Tuhan. Nggak secure, kita selalu curiga. Dan saya nggak tahu dengan teman-teman yang di sini yang pasti juga melayani, dan ujung-ujungnya itu akhirnya membuat kita tuh lelah. Membuat kita itu jadi exhausted secara kerohanian kita ya gitu. Karena tanpa disadari budaya kita itu, even kita di dalam gereja, kita selalu dituntut untuk perform, untuk ceritanya untuk memberikan yang terbaik gitu ya, untuk memberikan yang terbaik, untuk ayo dong harus all out gitu dalam pelayanan, tapi ujung-ujungnya tuh yang kita kejar tuh jadinya perform gitu, perform dan harus selalu lebih baik gitu, tanpa menyadari esensinya apa gitu. Nah, bersyukur lagi pas lagi sesi yang Paul Yadawa itu, saya mulai banyak reflect gitu ya. Bicara tentang identitas. Semua kita itu sebagai seorang Kristen yang paling penting, akhirnya saya simpulin begini loh. Ketika kita kehilangan kesadaran kita akan identitas kita sebagai siapa, apapun yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu yang hanya perform, hanya menjadi sesuatu yang kita lakukan sebagai hal-hal agamawi saja gitu. Dan identitas itu yang akan membuat kita akhirnya untuk bisa secure ya gitu, teman-teman. Boleh ditampilin ayatnya? Efesus 2 ayat yang ke-10. Saya tertarik dengan Efesus 2 ayat 10 ini dalam The Passion Translation yang mengatakan kita ini sudah menjadi puisinya, menjadi orang-orang yang diciptakan kembali, yang akan menggenapi tujuan hidup yang sudah diberikannya kepada kita masing-masing. Jadi tiap kita tuh masing-masing sudah diciptakan kembali. Jadi apapun masa lalu kita, apapun kegagalan kita, apapun keberhasilan kita, kita tuh sudah di-recreate sama Tuhan. Untuk memenuhi apa? Untuk menggenapi tujuan hidup yang sudah diberikan loh. Jadi tujuan hidupnya sudah didesain dari pertama sama Tuhan kepada kita masing-masing. Nah, seringkali kita nggak sadar bahwa yang membuat kita insecure itu ketika kita melihat identitas kita satu di hadapan Tuhan juga kita nggak yakin gitu ya. Terus yang kedua itu kita ngelihat selalu kita ngebandingin diri kita sama orang lain gitu. Diri kita sama si ini tuh gimana ya, kok si ini udah begini, kok kita masih belum begini. Padahal di ayat ini dikatakan lah mengenapi tujuan hidup yang diberikan kepada kita masing-masing. Nah, kita ini seringkali lupa gitu. Kita seringkali ngebandingin sama orang lain. Nah, sejak saat itu, sadar bahwa oh ternyata saya selama ini mungkin jadi anak sulung nih ya gitu. Saya mulai belajar untuk mengakui itu di hadapan Bapak, mengakui itu satu-satu gitu, dealing with it gitu. Dan mulai belajar nggak compare sama Tuhan. Ketika kemarin Pak David minta saya bagiin sesuatu gitu ya, saya dapat 3 hal yang diingetin gitu ya. Seringkali kita mungkin menjadi orang-orang seperti bangsa Israel. Bangsa Israel tuh nggak kurang keren apa, teman-teman.
mereka itu taste and see. Mereka itu jadi saksi hidup benar-benar yang ngelihat keajaiban Tuhan tuh hari lepas hari loh. Bahkan tiap detik itu Tuhan sign and wonders-nya, keajaiban-keajaibannya tuh mungkin kita kan nggak lihat gitu ya sekarang. Tapi kalau bangsa Israel tuh lihat di depan mata gitu, keajaiban demi keajaiban gitu ya. Tapi mereka nggak ngeh gitu bahwa oh mereka punya Tuhan yang hebat ya. Gitu. Nah pertanyaannya malam hari ini, apakah kita itu tanpa kita sadari ya, kita juga berjalan seperti bangsa Israel gitu. Kita lihat, kita udah ngelayanin, kita udah ngerasain pengalaman-pengalaman spiritual, tapi kita nggak punya kerinduan untuk lebih intim sama Tuhan. Bukan berarti kalau kita udah ngalamin, udah jalan terus sama Tuhan, otomatis kita bisa feel secure sama apa yang Tuhan rancamin. Kita bisa feel secure dengan identitas kita siapa. Dan kita bisa percaya penuh dengan Tuhan. Jadi kita bisa punya experience segudang, kita punya pengalaman bermacam-macam gitu. Karena posisinya ketika saya menyadari bahwa oh saya ternyata jadi anak sulung loh. Gitu. Saya punya pengalaman bersama Tuhan, saya lihat keajaiban-keajaibannya Tuhan, tapi saya nggak sadar gitu, bahwa si anak sulung ini masuk gitu di dalam hati saya gitu. Saya malam hari ini mau ngomong gini, kita nggak bisa benar-benar bisa mengalami Tuhan kalau kita nggak meninggalkan seperti bangsa Israel kan selalu bersungut-sungut dan selalu ngomong lagi dulu di Mesir begini, dulu lagi di Mesir begini, dulu lagi di Mesir begini, sama seperti kita. Dulu Tuhan tuh tolong gue begini loh, dulu Tuhan tuh penuhi gue dengan begini loh, kok sekarang enggak ya, kok sekarang nggak gini gitu. Jadi kayaknya kita tuh selalu terjebak dengan satu pola yang pernah kita alami. Dan jujur di masa pandemi ini saya belajar banyak gitu ya, bahwa apa yang Tuhan pernah kerjakan di masa lalu, Tuhan pasti kerjain lagi sekali lagi di masa sekarang kita. Tapi apakah caranya yang sama? Belum tentu. Gitu. Dulu mungkin Tuhan menolong kita dengan cara A gitu ya. Sekarang Tuhan bisa aja menolong kita dengan cara yang B. Nah, kalau buat saya proses the new you-nya itu di dalam hidup saya harus mulai buang pengalaman-pengalaman, even pengalaman-pengalaman bersama Tuhan yang tanpa saya sadari itu menjadi satu tonggak yang terus saya lihat itu. Keberhasilan yang Tuhan kasih terus gitu. Jadi saya hanya menantikan Tuhan tuh seolah-olah ya gitu ya. Kayak nungguin kalau Tuhan tuh bakal nolong saya dengan caranya begini. Tapi nggak benar-benar open gitu sama Tuhan tuh mau gimana sih gitu. Jadi kita benar-benar harus bisa lepasin Egyptnya kita gitu, Mesirnya kita tuh apa? Keberhasilan kita kah? Kegagalan kita kah di masa lalu? Sebenarnya dua-duanya bisa jadi sesuatu yang menahan kita, yang menghalangi kita untuk menerima mana, untuk menerima that experience yang tiap hari yang Tuhan bisa kasih, karena kita hanya always looking back. Always looking back. So buat saya, the new you is a lifetime journey. Mulai dalam akhir-akhir ini saya selalu terus apakah kita menjadi bangsa Israel yang itu selalu jadi bangsa Israel yang lihat Tuhan, ngalamin Tuhan, tapi nggak mau dekat sama Tuhan. Itu yang selalu menjadi refleks saya gitu. Jangan sampai kita itu lihat keajaibannya Tuhan,
mengalami, bahkan melakukan, tapi kita nggak mau pribadinya Tuhan. Itu yang terus gitu ya Tuhan ingetin gitu ya selama COVID ini gitu. Karena percuma kita bisa mengalami Tuhan, tapi mengalami keajaibannya, mengalami tangannya Tuhan, tapi by the end kita nggak kenal Tuhan. Gitu. Jadi buat saya perjalanan The DIU ini benar-benar apa ya, menjadi sesuatu yang menarik gitu ya, untuk selalu mengingatkan, untuk selalu berani menerima yang baru dari Tuhan. Sedikit share tentang the new you setelah saya pelayanan di sebuah gereja cukup lama, tapi saya punya kehidupan yang kacau banget, tapi nggak ada orang yang tahu. Sampai satu titik saya dipepet, saya dihancurkan karena pilihan-pilihan saya juga gitu. Tapi di saat yang sama God restore. Tuhan pulihin zaman itu identitas saya gitu. Jadi saya kabur, saya nggak mau melayani Tuhan, tapi di saat yang sama Tuhan tangkap saya. Tuhan tangkap saya dalam artian apa ya? Dalam satu event yang saya nggak kenal siapa, saya ngerasa Tuhan udah nggak mungkin bisa menerima saya. Tapi di saat yang sama orang yang tidak saya kenal, salah satunya itu Pastor Jeff Yuen, saat itu ada di event tersebut dan dia yang kasih tahu gitu bahwa Tuhan tuh tahu semua apa yang lo lakukan dan Tuhan menerima lo. Jadi di titik itu saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan itu ketika kita benar-benar fully restored gitu, Tuhan udah nggak ingat-ingat lagi. Tapi kitanya sendiri yang sering ingat-ingat gitu lah. Kitanya sendiri yang sering menjebak dengan pemikiran-pemikiran tersebut. Gitu. Dan buat saya lifetime journey ini ketika keadaan badai apapun yang kita sedang lakukan, itu pasti iblis akan bawa si badai-badai itu tuh di dalam pikiran kita gitu ya. Jadi constantly kita harus benar-benar remind identitas kita di hadapan Tuhan sebagai anak. Dan buat saya be open dengan apa yang Tuhan mau kerjakan selalu gitu. Karena saya jujur saya dibesarkan di sebuah gereja yang jauh dari pengalaman spiritual seperti itu. Tapi ketika kita mau open, mau nurut sama Tuhan, Tuhan akan bawa kita kepada pengalaman demi pengalaman yang teman-teman pasti akan sadari bahwa itu di luar akal manusia. Mau penyertaan, mau experience apapun gitu ya, yang saya sadari gitu. Akhirnya saya sadari adalah ketika kita mau nurut penuh, ketika kita mau taat penuh, percaya deh Tuhan bakal bawa kita pada the journey. Terima kasih kesempatan untuk boleh share malam hari ini. Wow, thank you Andre. Kirain lebih panjang, nggak taunya udah berhenti. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, menarik, ya kan? Memang saya setuju banget. Makanya kenapa saya mengangkat topik ini, karena Tuhan juga ngingetin saya. Menghidupi kehidupan baru bersama Tuhan itu perjalanan seumur hidup, saudara. Amin. Anda nggak sendirian, saya ingetin baik-baik. Tapi itu perjalanan seumur hidup. Kita semua terjebak pada polanya, memang pola pikir anak sulung. Jadi ketika kita diselamatkan oleh kasih karunia, ya, betul. Tapi dalam perjalanan seringkali perbuatan kita menjadi satu tolok ukur untuk kita minta upah. Halo.
Padahal status kita anak, saudara. Lah, ini bahaya kalau Anda dan saya punya anak, terus anak kita harus berprestasi terus baru kita kasih makan, ini urusannya jadi buyar, saudara. Urusannya jadi nggak segampang itu, betul ya? Ya, tiap anak rapornya atau ulangannya nggak bagus, terus kita kasih hukuman nggak dikasih makan, ini repot, saudara. Ya, jadi saudara, jadi ikut Tuhan memang, ya sekali lagi saya mau ngingetin saudara, jadi pola pikirnya anak sulung itu kan, ya dia bekerja buat ayahnya dan dia merasa bahwa dia layak untuk tinggal, dapat upah dan dapat makan, dapat berkat. Dan terus adiknya yang bengal banget, saudara. Ya, adiknya yang bengal banget malah istilahnya minta warisannya yang padahal papanya masih sehat bugar, dan terus ngilang, habis itu dia habis-habisin, terus itu balik lagi malah dipestain. Nah, dia nggak bisa ngerti, saudara, nggak make sense ini. Nah, saudara yang saya kasih, kita seringkali juga punya pola pikir yang tipikal dengan ini. Tapi mari, saudara, jadi biar kita semua, perjalanan kita semua, saudara, saya rindu supaya setiap Anda dan saya ini benar-benar semakin kuat dan semakin kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Mungkin kita nggak akan bahas topik-topik yang lagi ramai di luar, enggak, saudara. Tapi saya memang gini, kami memang mau belajar supaya akar Anda makin lama makin kuat. Makin lama makin kuat. Dan kalau sudah makin kuat, maka selanjutnya harusnya kita semua akan aman. Ya. Tadi Andri sempat ngitir tentang Yesus Kristus tetap sama, tapi caranya berbeda. Memang betul. Ya, sangat betul sekali. Dan itu yang membuat kita jadi bingung. Ya, kita tahu ayatnya Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Ayatnya, nyanyiannya malah keluar banget. Ya, Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Itu ya dan amin, 1000%. Tapi ternyata caranya tidak pernah sama. Nggak usah jauh-jauh, saudara. Musa diperintahkan Tuhan sehingga Tuhan akhirnya membelah Laut Merah. Betul ya? Caranya beda banget dengan Yosua membelah Sungai Yordan, saudara. Dua-duanya nyebrang, saudara. Dua-duanya nyebrang. Ya, tapi caranya beda banget. Ya. Yang satu Musa cuma disuruh, ya tentunya pakai tongkatnya, otoritasnya dilepas. Tapi yang Yosua itu para imam yang membawa tabut harus nginjekin kakinya dulu. Saya kebayang, saudara, kalau itu yang disuruh bawa tabut terus suruh maju, mereka mandek dulu, saudara. Yang di depan ini yang luar biasa, saudara. Luar biasa apa? Ya kan? Ya, orang mungkin berpikir, ini luar biasa nasibnya, Pak. Kenapa dia di depan gitu loh. Ya, kenapa di depan? Zamannya moyangnya Musa, itu lautnya dibelah dulu baru mereka masuk. Zamannya Yosua, saudara. Wah, lebih seru lagi. Kakinya masuk dulu, saudara. Baru lautnya dibelah. Nah, kalau Anda dan saya lagi yang ada di depan, saudara, ya itulah namanya kasih karunia sebenarnya dalam tanda petik. Halo, belakangan dorong jutaan loh, saudara, ini jutaan loh. Ya, belakangan dorong keluar, dorong maju terus, saudara. Tapi ternyata God is still God. Tuhan masih tetap Tuhan, saudara. Amin. Ya, jadi saya rindu Anda tetap semangat dan Tuhan itu tetap Tuhan. Ya kan? Ada yang nulis melangkah dengan iman dan percaya. Terima kasih. Ya, cuman perlu diketahui buat yang nulis tadi Neni. Iman tuh seringkali nggak bisa dilihat. Halo, ya kaki udah masuk, mana nih nggak belah-belah nih lautnya. Ya,
Saya tidak ngajari Anda nekat ya hari ini. Hal ini saudara, bukan itu urusannya ya, ingat baik-baik. Nah, oke, saudara, saya lanjut. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Ya, karena hanya saudara ingat, karena hanya melalui kasih karunia yang luar biasa inilah. Jadi karena melalui kasih karunia yang luar biasa inilah kita menjadi percaya kepadanya. Tidak ada apapun yang kita lakukan, ya tidak ada apapun yang kita lakukan yang dapat membuat kita memperoleh keselamatan ini. Bahkan iman kita pun tidak. Lupa, ya, karena keselamatan adalah hadiah yang diberikan dengan murah hati dari Allah yang telah membawa kita kepada Kristus. Saudara ingat baik-baik, jadi understanding dari ayat ini adalah apa? Ya kan, tidak ada apapun yang kita lakukan. Ya, jadi kita melakukan yang tindakan iman pun, saudara, itu tidak. Ini bicara untuk keselamatan, saudara ya. Bicara untuk anugerah keselamatan, karena itu adalah hadiah. Hadiah itu apa ya? Hadiah itu sesuatu yang kita sebenarnya nggak nyangka-nyangka kita dapat. Hadiah yang diberikan dengan murah hati dari Allah yang telah membawa kita kepada Kristus. Jadi ayat 9, tidak ada seorang pun yang dapat menyombongkannya. Karena keselamatan bukanlah suatu upah untuk perbuatan baik atau kerja keras manusia. Saudara, keselamatan bukannya satu upah. Amin. Identitas Anda dan saya sebagai anak Allah juga bukan merupakan satu upah, tapi itu hadiah. Amin. Ya. Jadi kita tidak bisa belajar cara-caranya atau kiat-kiatnya atau metodenya berapa langkah untuk mencapai status sebagai anak Allah yang penuh. Nggak ada, saudara. Yang ada adalah Anda buka hati, terima dan terima itu. Dan selanjutnya apa? Hidupi sebagai anak-anak Allah. Amin. Saudara? Ya. Ayat 10, balik lagi nih. Ayatnya yang Andre tadi baca. Kita sudah jadi puisinya. Jadi orang-orang yang diciptakan kembali untuk menggenapi tujuan hidup yang sudah diberikannya kepada kita masing-masing. Tujuan hidup yang sudah diberikan kepada kita masing-masing. Itu saudara, karena kita bersatu dengan Yesus yang diurapi. Bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah menceritakan lebih dulu tujuan hidup kita dan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan untuk menggenapinya. Nah, titik-titik inilah yang Anda dan saya harus percaya. Amin. Jangan sampai Anda dan saya tidak percaya. Kenapa? Karena what you believe, apa yang Anda percayai, akan jadi action Anda. Apa yang jadi action perbuatan Anda, akan Anda ulang terus-menerus. Apa yang Anda ulang terus, akan menjadi habit atau kebiasaan. Dan apa yang menjadi kebiasaan Anda, ini akan menjadi budaya Anda. Dan apa yang menjadi budaya Anda, akan menjadi destiny Anda. Saudara yang saya kasihi, Tuhan menyediakan destiny Anda itu ini. Jempol. Efesus 2 ayat 10 kalau Anda lihat New Living Translation itu bicara for we are His masterpiece. Anda dan saya itu masterpiece-nya Tuhan. Nah, yang paling benci sama Anda dan saya untuk jadi masterpiece siapa? Iblis. Makanya saudara, ketika Anda sebagai masterpiece, Anda mahakarya, Anda mengalami kesandung saudara, kesandung. Ya. Ada yang nyari kerjaan, diwawancara tetapi ditolak. Ada yang ujian tapi gagal satu nilai.
Tolong saudara, tolong apa? Jangan putus asa dan jangan bilang, udahlah, enggak lagi. Bukan gitu saudara, Anda itu tetap masterpiece. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau bangun tidur pagi-pagi, tolong saudara, ya kan sambil lihat cermin, ya kan sambil terus katakan, Tuhan terima kasih, aku masterpiece-Mu. Amin. Nah kalau Anda dan saya jadi masterpiece-nya, Anda dan saya menjadi puisinya, saudara, yang diciptakan ulang, menjadi luar biasa hebatnya, kita kan berjalan bersama Dia. Ya, saudara. Ke depan ini, saudara, walaupun semuanya kadang-kadang orang bilang nggak jelas ini dan jelas itu, saudara, Tuhan yang saudara dan saya sembah itu akan membawa kita naik lagi. Nah persoalannya, naiknya nggak kelihatan, Pak. Jangan takut, saudara. Jangan takut benar-benar. Saya lanjut, loncat dari ayat 10, tadi kita loncat langsung ke ayat 18. Ya, dan sekarang karena kita dipersatukan dengan Kristus, kita juga disatukan satu dengan yang lain. Ini family, saudara, sehingga kita sama-sama memiliki akses yang sama dan langsung di dalam dimensi Roh Kudus untuk datang ke hadapan Bapa. Perhatiin, saudara yang dikasih Tuhan, Anda dan saya sekarang punya akses langsung di dalam dimensi Roh Kudus untuk datang ke hadapan Bapa. Makanya ketika Yesus disalib dan dia berkata, sudah selesai, it is finished, ya total selesai, itu tirai bait Allah terbelah, saudara. Ini yang memisahkan dari ruang kudus ke maha kudus, ini terbelah, saudara. Ya, supaya aksesnya udah free, saudara. Semua tidak ada halangan lagi. Jadi kita berhak untuk masuk ketemu Bapa muka dengan muka. Nah, makanya Daud itu menghidupi kehidupan seperti ini, saudara. Amin. Nah, kami rindu, saudara, setiap saat, setiap waktu Anda punya kesempatan ini. Pak, harus ngapain dulu? Enggak, saudara, enggak harus ngapa-ngapain. Anda cuma terima, percaya, dan alami. Itu aja. Ya. Terima kebenarannya, percaya, dan alami. Itu aja, saudara. Ya. Ayat 19, jadi kamu bukan orang asing atau tamu, walaupun kamu bukan orang Yahudi, tetapi kamu adalah anak-anak dari kota orang-orang kudus. Dengan semua hak sebagai anggota keluarga Allah. Tuh, saudara, haknya Anda dan saya penuh, ya. Anggota keluarga Allah. Amin. Saudara, Anda dan saya adalah orang-orang yang diterima sebagai warga di dalam keluarga Allah. 20. Nah, kamu sedang bangkit seperti batu-batu yang diletakkan secara sempurna di bait Allah, dan hidupmu sedang dibangun bersama-sama di atas apa, saudara? Di atas fondasi ideal yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Saudara, Anda dan saya sedang dibangun menjadi satu batu-batu yang diletakkan, ya kan, secara sempurna di bait Allah, dan hidup saudara, lihat baik-baik, hidup saudara sedang dibangun bersama di atas satu fondasi ideal yang diletakkan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Ingat, 5 jawatan memang diberikan Tuhan untuk mengajar para orang kudus untuk melayani. Nah, tapi khusus rasul dan nabi, ya, itu memang meletakkan fondasi. Dan yang terbaik di antara semuanya. Yang terbaiknya apa sih, Pak? Kamu terhubung dengan kepala batu penjuru bangunan itu yang diurapi, yaitu Yesus Kristus sendiri. Anda dan saya terhubung kepada siapa? Kepada kepala batu penjuru, yaitu Yesus. Seluruh bangunan ini sedang dalam proses pembangunan dan masih terus dibangun di bawah pengawasannya sampai bangunan itu selesai sempurna sebagai bait suci untuk Tuhan sendiri. Amin.
Ayat 22 menarik, saudara. Ini berarti Allah sedang mengubahmu. Ini berarti Allah sedang mengubahmu. Katakan amin, saudara. Ya, Anda juga boleh bilang, ini berarti Allah sedang mengubahku masing-masing menjadi ruang Maha Kudus, tempat kediamannya, melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, di dalam aku. Ayo kita katakan ayat ini bersama, saudara. Ini berarti Allah sedang mengubahku masing-masing menjadi ruang Maha Kudus, tempat kediamannya, melalui kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam aku. Nah, saudara, sekarang saya mau cerita. Disinilah, saudara, perjalanannya yang tidak mudah. Halo? Ya. Kenapa? Karena begitu banyaknya fakta yang kita dengar. Begitu banyaknya input-input yang kita lihat, kita baca, kita dengar, saudara. Yosua juga sama waktu masuk tanah Kanaan, di mana tanah itu penuh dengan susu dan madu, tapi juga orang-orangnya ukurannya raksasa semua. Sehingga apa, dia dipesenin Tuhan, renungkan firman-Ku siang dan malam. Saya percaya Anda masing-masing sedang dalam perjalanan, you are on the way, ya, untuk memenuhi destiny yang Tuhan tetapkan, yaitu apa? You will possess the land. Anda akan menginjak tanah atau sesuatu yang menjadi hak Anda, dan di sanalah Anda akan dikasih otoritas penuh. Tapi Anda tidak akan sendiri. Ya. Anda enggak akan pernah sendiri. Kenapa? The main goal is relationship, saudara. Goal utamanya adalah hubungan. And the method is partnership. Dan metodenya adalah partnership, kemitraan. Kita terus bersama dia. Makanya dia menjadikan Anda dan saya itu baik Allah. Halo? Karena dia mau tinggal bersama Anda dan saya. Karena sudah tidak musimnya lagi kemustahilan. Anda sudah masuk pada satu zaman, kita banyak yang meyakini kita akhir zaman, apapun saudara, ya. Tapi bahwasanya di bumi seperti di surga itu harus terjadi. Yang setuju katakan amin. Bahwasanya Habakuk 2:14 itu harus terjadi, saudara. Bumi akan penuh dengan kemuliaan Tuhan, dan banyak hamba Tuhan sudah menjanjikan Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Kapan? Ketika Anda dan saya keluar dan menyatakan kemuliaan-Nya. Amin. Saya, saudara, kami sangat-sangat bersemangat, saudara. Kami ingin lihat ini terjadi, saudara. Dan kami sudah mulai melihat, saudara, bagaimana anak-anak Tuhan mulai ditunjukkan kepada dunia. Jadi dimanapun Anda berada, saudara, tantangan apapun yang diberikan buat Anda di dalam pekerjaan, jangan pernah Anda mengeluh dan bilang, bosnya sentimen, bosnya pilih kasih, aku dikasih yang susah-susah. Saudara, ya, ketika Yusuf dipanggil sang raja Firaun, maksudnya untuk nafsir mimpi, saudara, itu Yusuf nggak bisa bilang, saudara, ya, sekali ini habis aku. Nanti kalau tafsiran mimpiku salah. Halo, saudara, saya mau bilang ya, apapun yang di-challenge sama saudara, ya, Goliat segede apapun, saudara, Anda disertai sama yang jauh lebih gede dari Goliat itu. Amin. Jadi jangan pernah berhenti, saudara. Ya, praise the Lord, puji Tuhan. Jangan lihat kiri kanan, saudara. Jangan lihat kiri kanan. Terus saja, lempeng aja. Nah, ayat terakhir. Tadi Anda lihat ya. Dari episode 2, 1 sampai 3, 4 sampai 6, terus 8 sampai 9. Tujuhnya kenapa hilang, Pak? Ya ini saya kantongin buat sekarang. Nah, ini dari kantong saya keluarin nih. Ayat yang terakhir sebelum kita masuk perjamuan. Di sepanjang masa mendatang. Itu di sepanjang masa mendatang, saudara. Di sepanjang masa mendatang. Ya, kita akan menjadi tontonan atau pajangan yang dapat dilihat.
Anda dan saya akan menjadi satu tontonan atau panjangan atau display bahasa Inggrisnya yang dapat dilihat tentang apa? Tentang kekayaan kasih karunia dan kebaikannya yang tidak terbatas. Lihat, Anda akan didisplaykan, saudara, kepada dunia bahwa dunia harus melihat kebaikan Tuhan buat Anda dan saya itu tidak terbatas. Yang dicurahkan ke atas kita di dalam Yesus Kristus. Dalam hal apa, Pak? Dalam segala hal. Jadi jangan sungkan kalau Anda dipromosi, jangan sungkan kalau Anda nanti satu hari akan terima award ini, award itu, dan sebagainya. Jangan sungkan, saudara, jangan sungkan dan merasa bukan saya, saudara. No, it is you. Amin. Oke, selamat malam semuanya. Kita tunggu sebentar ya. Kayaknya ada gangguan sinyal nih dari Pak David. Coba aku coba hubungi ya. Oke. Sambil menunggu mungkin kita ini aja ya. Kita worship aja sebentar ya. Kayaknya ada gangguan sinyal. Sorry ya. Ciptakanku seperti gambaranmu, kau penebus, bebaskanku, kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh. Nantikan aku untuk datang padamu, kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Kau pencipta, ciptakanku seperti gambaran-Mu. Kau penebus, bebaskanku, kau layakkan aku. Semakin ku lihat kasih-Mu indah, aku terkagum. Semakin ku rindu kasih-Mu nyata, jadikan aku utuh.
nantikan aku untuk datang padamu, kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Kau nantikan aku untuk datang padamu, kau temui aku, curahkan kasih-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Ku pandang wajah-Mu, kau penuhi aku. Ku pandang wajah-Mu, ku jadi seperti-Mu. Oke, saudara. Saya rasa tadi ada gangguan, saya nggak tahu ini karena internet masalah, tapi saya percaya kita udah nyampe di akhir renungan tadi adalah tentang bahwasanya di sepanjang masa mendatang, Anda dan saya, kita semua akan jadi tontonan. Amin. Anda akan jadi display, Anda akan menjadi pajangan di mana orang akan lihat melalui Anda. Kasih karunia-Nya Tuhan yang ajaib dan tidak terbatas. Dan disinilah kemustahilan itu tidak ada. Tetap melekat dan tetap percaya. Baiklah, sekarang siapkan hati Anda untuk kita sama-sama masuk di dalam kedalaman. Untuk apa? Untuk berjamaah kudus. Siapkan untuk roti, crackers, dan anggurnya atau teh atau apapun juga. Kita bicara kebenarannya adalah inilah tubuh Kristus dan inilah darah Kristus. Tapi sebelum itu saya akan bacakan ayatnya dulu. Efesus 1 ayat 11. Firman Tuhan berkata apa? Karena itulah Allah memilih, saya ulangi, karena itulah Allah memilih dan menetapkan kita untuk menjadi milik pusakanya sendiri melalui kesatuan kita dengan Kristus. Selalu ditekankan tentang unity, tentang keintiman, tentang kesatuan kita dengan Kristus. Bahkan sebelum kita lahir, Dia sudah menetapkan tujuan hidup kita bahwa kita akan menggenapi rencana Allah. Dan yang menarik, Allah selalu mencapai setiap tujuan dan rencana di hatinya. Yang setuju katakan, buka hati Anda dan terima kebenaran bahwa Anda dan keluarga itu miliknya Tuhan. Amin. Kita akan angkat tubuh Kristus. Kita angkat tubuh Kristus. Ya. Dan buka hati Anda.
Bapak bersyukur. Bapak bersyukur bahwasanya apa yang kita akan bersyukur, saudara, dengan apa yang sudah disediakan Tuhan bagi Anda. Inilah tubuh Kristus. Mari kita makan tubuh Kristus. Dan kami percaya, Tuhan, oleh bilur-Mu kami sembuh. Kami percaya melalui makan tubuh-Mu ini, Tuhan, kami disatukan bersama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami makan tubuh-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Mari kita minum darah Kristus. Inilah darah yang memperteraikan perjanjian baru. Dan oleh darahnya, kita menjadi satu keluarga. Oleh darahnya, DNA Kristus masuk di dalam kita. Di dalam nama Yesus Kristus. Kita minum darah-Mu, Tuhan. Haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Terima kasih, Roh Kudus, buat semua karya. Hidup kami sekarang bukan sendirian lagi. Tapi kami di dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kami. Dan kami akan berjalan bukan dengan kuat gagah kami, tapi bersama Roh-Mu, Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Atas kami, keluarga kami akan seperti di surga. Haleluya. Amin. Dan amin.